Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah ponsel terbaru dari Oppo yang udah sering banget kita bikin konten video ya. Kemarin kita udah bikin konten unboxing, konten review, dan juga konten gaming test di ponsel Oppo Reno 11 5G ini. Dan ternyata di beberapa komentar kalian masih banyak banget yang belum tahu, atau lebih tepatnya masih banyak juga yang nanyain, Bang, gimana tutor ini, Bang, gimana tutor itu. Nah, jadi daripada saya balesin satu persatu, jadi nggak ada salahnya kalau kita bikinin konten buat settingan wajib atau tips dan juga trik bagi kalian para user ponsel Oppo Reno 11 5G ini. Nah, oke, buat tips yang pertama kita mau kasih tahu gimana buat setting keyboard virtual biar tulisan atau ketikanya gitu nggak ngaco ya. Misalnya kita lagi masuk di pesan kayak gini. Nah, kita mau misalnya ngirim di sini ya. Kita mau lagi klik apa, munculnya apa, kadang kan kayak gitu. Saya mau bimbingan pas yang ini, apakah Bapak bisa? Saya mau pas yang ini, apakah Bapak bisa? Mulut jaga sama satu sama dosen. Klik SIN, munculnya SIN atau Yasin, yang lain-lain kayak gitu. Nah, intinya buat settingan keyboard ini biar nggak ngaco ketika yang masuk di sini. Caranya tuh mudah banget, kita tinggal masuk ini ya di bagian icon pengaturan. Kemudian kita masuk di bagian koreksi teks otomatis, dan ini tinggal kita matiin aja semua yang menurut kalian nggak berguna. Kalau saya sendiri sih biasanya ya kita matiin aja semuanya, karena ya nggak terlalu saya butuhkan. Kayak gini. Kemudian buat fitur ketik geser juga kita matiin, karena kalau nggak kita matiin nanti tuh kayak gini, misal kepleset tangannya, nah langsung ke klik atau ketulis kayak gini ya. Nah, jadi caranya gimana biar nggak jengkelin kayak gitu, kita ini ya, kalau misalnya udah nggak ada buat icon pengaturan atau icon obeng tadi, kita klik dan juga tahan buat ini icon ini ya, icon koma, kita klik dan tahan, muncul pengaturan kayak gini, kita lepasin dan kita masuk di bagian ketik geser ini, kita matiin aja semuanya, kita matiin keempatnya ini dan langsung aja kita coba lihat. Nah, ini udah kelihatan ya perbedaannya. Ini nggak bisa lagi geser-geser, dan mau klik apa aja ini nggak ada yang dicekal, nggak ada yang dilarang, atau nggak muncul buat saran kata yang lainnya. Tentunya ini sangat mantep banget, sangat berguna buat kalian yang belum tahu tutorial ini. Selanjutnya kita mau ngasih tahu gimana cara ngubah buat ini ya, layout dari aplikasi yang ditampilin di bagian layar Oppo Reno 11 5G ini kan cuman 4 nih, 4x6 kalau nggak salah nih ya. Nah, kalau kita mau bikin lebih kecil-kecil lagi, caranya juga mudah banget. Tinggal kita cubit kayak gini, kemudian kita klik layout ini ya, ada beberapa opsi. Nih, ada 5x6, 5x5, atau mau kalian bikin lebih gede-gede juga bisa. Misalnya kayak biasanya kan bapak-bapak, ibu-ibu kayak gitu ya, biasanya kan minta digedein buat tampilannya. Nah, kayak gitu tinggal kalian setting aja di sini. Selanjutnya buat kalian yang nanyain, Bang, gimana caranya biar kalau ponsel ini kita angkat layarnya bisa langsung hidup. Caranya mudah banget, kalian cubit lagi buat layar dari ponsel Oppo Reno 11 5G ini. Caranya kayak gini ya, dicubit, kemudian kalian pilih ini, kalian klik lainnya, dan nih tinggal kalian aktifin aja. Angkat untuk membangunkan, ketuk 2 kali untuk membangunkan, atau matikan layar, tampilkan pemutar media di atas layar kunci. Jadi ini bisa kalian matiin dan juga kalian aktifin mana yang nggak terlalu kalian butuhin kayak gitu ya. Misalnya kayak gini, ini kan udah ada nih keterangan untuk membangunkan, dan klik 2 kali untuk mematikan layar. Kita coba ya, ini kan posisi layarnya mati, always on display-nya hidup. Tinggal kita angkat, layarnya langsung nyala, ya kan, langsung nyala kayak gitu. Dan buat kalian yang mau mengunci layarnya dengan klik 2 kali atau ketuk layar 2 kali, ini tinggal kalian aktifin aja di sini. Atau ini buat pengisian icon otomatisnya juga bisa kalian aktifin. Nah, ini kita coba buat layar yang kosong ya, kita ketuk 2 kali. Nah, bisa langsung mati, ketuk 2 kali lagi langsung nyala, atau kalian ini ya langsung angkat, nanti bisa langsung nyala. Nah, kayak gini. Jadi udah berfungsi dengan baik buat tutorial yang kita kasih. Kemudian buat ganti notifikasi, misalnya kalau kita geser dari atas ke bawah, ini kan masuknya welcome to serve ya, atau apa nih bahasa Inggrisnya, saya kurang lancar buat bahasa Inggris. Intinya buat ngerubah ini, kalau ditarik dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, munculnya bisa langsung ke notifikasi. Caranya juga ini mudah banget. Kalian masuk lagi, kalian cubit kayak gini, masuk di bagian pengaturan lainnya. Kemudian di sini usap ke bawah di awal layar, di layar awal, kalian pilih aja laci notifikasi ya, kalian pilih laci notifikasi biar langsung berguna, biar nggak terlalu nyusahin. Misal kalian lagi pakai satu tangan kayak gini kan susah tuh mau jangkau yang sini. Nah, tinggal kalian kayak gini aja. Nah, bisa langsung muncul di bagian notifikasi dan juga
smart panelnya ini. Nah, selanjutnya buat kalian yang nanyain Bang gimana buat cara ganti ini tampilan icon always on display dan juga icon sidik jari under display-nya. Nah, tenang aja, caranya tuh mudah banget. Kalian bisa masuk di bagian pengaturan kayak gini. Kalian klik aja di bagian wallpaper dan gaya. Nah, ini kan muncul tuh banyak banget pilihannya, bisa kalian pilih satu persatu. Dari yang paling atas tampilan selalu aktif atau always on display, ini bisa kalian setting juga. Ini pemutaran musik kayak gini misalnya, bisa kalian setting sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, dari ini kan tampilan yang udah kita pakai buat sekarang ini. Kita liatin lagi ya. Nah, ini tampilan yang udah kita pakai, tampilan jamnya kayak gitu doang. Dan sekarang ini mau kita ubah misalnya kayak gini, di personalisasi kayak gini ya. Ada beberapa tampilan dari personalisasinya. Atau ini banyak banget sih, misalnya kita klik ini ya, nanti bisa muncul banyak, kalian bisa install. Canvas juga ini bisa kalian bikin dari foto ataupun video kalian masing-masing. Nih ya, kemudian buat pola khusus kalian juga bisa bikin sendiri kok. Ini kalian bisa bikin sendiri kayak gini misalnya. Nah, bisa kalian setting-setting sendiri, atau misal pengen warna diganti ya juga bisa. Ini misalnya ganti ini buat kombinasi warnanya. Jadi kalian tuh bisa bikin gambar sendiri di ponsel Oppo Reno 11 5G ini. Tentunya ini sangat menarik banget ya. Keren, kreatif ini ya. Keren kan? Nanti tampilannya bakalan kayak gini kurang lebihnya ya. Kita langsung tes aja. Ini kita pilih terapkan. Nah, langsung kita tes tampilan LCD display-nya kayak gimana. Ya, ini karya kita barusan nih. Kalian bisa bikin kayak gini. Mantep ya. Kalian bisa bikin semaksimal mungkin, seberapa kreatif kalian pakai tampilan selalu aktif yang bisa kalian tampilin kayak gini. Atau fontnya juga bisa kalian ganti-ganti. Nah, kalau saya kan biasanya bikin font yang kecil kayak gini. Settingnya juga ada di sini. Ini buat warna, pengaturan cepat, animasi stick jari juga bisa kalian ubah di sini nih. Nah, cuman buat stick jari emang nggak bisa kita custom ya. Pilihannya cuman ada ini. Ada berapa nih? 7. Dan sekarang ini kita mau kasih tips ataupun trik buat kalian yang main game FPS tinggi atau barangkali ngalamin di beberapa aplikasi tertentu, itu buat refresh rate-nya menurut kalian kerasa kayak nyendiat-nyendiat atau gak bisa mulus ya. Nah, kalian harus setting di bagian pengaturan layar kayak gini. Kalian masuk di layar dan juga kecerahan, kalian pilih ini tingkat penyegaran layar. Meskipun kalian udah setting di refresh rate tinggi kayak gini, tapi kalau kalian nggak setting di bagian kecepatan refresh rate khusus aplikasi, ini bisa jadi gagal paham, bisa salah paham sama ponselnya ya. Misalnya kayak saya kemarin, nah pertama kali nyobain ponsel dari Oppo Reno 11 5G ini, tadinya tuh saya langsung tes buat main game Mobile Legends. Nah, kok cuman stuck di 60 fps doang. Udah kita setting pakai mode performa, pakai settingan gamenya juga udah kita pakai ke ultra ya, udah pakai ke super deh sorry, tapi ternyata masih mentok di 60 fps. Ternyata kita harus setting di sini, misalnya kayak game Mobile Legends. Nah, ini kan keterangannya di sini cuman settingan default 60 Hz ya. Jadi kita harus setting, kemudian kita ubah ke 120 fps atau ke 80 fps. Nanti buat fps-nya baru bisa sesuai dengan aplikasinya atau bisa sesuai dengan settingan aplikasinya. Dan itu nggak cuma buat aplikasi Mobile Legends doang. Intinya buat beberapa aplikasi kalau saya saranin sih kalian ubah aja ke 120 Hz atau ke 90 Hz biar buat perjalanan aplikasinya kalau kita lagi pakai scroll-scroll kayak gini atau perjalanan gambarnya itu bisa makin kerasa mulus. Selanjutnya tips buat nampilin aplikasi yang ada di bagian samping, lebih tepatnya buat beberapa pintasan kayak gini nih. Nah, kalau ponsel ini yang kita pakai dari Infinix ya, biasanya kan kayak gini, tinggal kita geser dan tahan kayak gini langsung muncul buat pintasan beberapa aplikasinya. Dan barangkali kalian baru aja hijrah atau nyobain ponsel dari Oppo, gimana bang buat nampilinnya? Udah kita geser-geser dari kanan kiri kok nggak bisa muncul. Caranya mudah banget, kalian cari aja di bagian pengaturan ya, masuk di bagian pengaturan, kemudian kalian scroll, kalian cari ini fitur khusus, kalian klik. Selanjutnya ini kan ada nih, ini baris samping cerdas, kalian klik aja. Nah, ini kalian aktifin. Nah, kalau udah aktif kayak gini, nanti ada beberapa tampilan kayak gini ya. Kalian tampilin aja buat filter baru atau tampilkan nama aplikasinya. File doc ini bisa kalian aktifin juga. Sinkron otomatis, saya sih nggak aktifin. Kita pilih buat sembunyikan otomatis aja, tampilannya kayak gini.
Nah, langsung muncul nih. Banyak banget ya aplikasi dan tentu kalian bisa edit, bisa nambahin berbagai aplikasi yang mau kalian taruh di bagian fitur pintasan chart. Caranya kayak gitu doang. Mudah banget, tinggal kalian geser kayak gini, lalu kalian klik edit. Mana aja yang mau kalian ilangin, mana aja yang mau kalian tambahin buat aplikasi pintasan di ponsel Oppo Reno 11 5G ini. Buat settingan selanjutnya, kita mau kasih tutorial biar baterai kita itu makin kerasa awet. Kalau kalian para user iPhone atau pernah pakai ponsel iPhone, kan ada tuh keterangan BH-nya tinggal sekian persen, BH-nya tinggal sekian persen kayak gitu. Caranya tuh mudah banget. Jadi kita nanti bisa menyeting ketika kita lagi nge-charger dan lupa atau ketiduran, baterainya tuh nggak bakalan ke charger nyampe 100%. Tapi buat pengisiannya nanti bisa otomatis terputus ketika baterai kita udah menyentuh di 80%. Caranya mudah banget, kalian ini ya, klik aja di sini baterai. Nah, di bagian baterai di sini ada nih keterangan hentikan pengisian daya 80%. Ini ya. Jadi untuk memperlambat keausan baterai, pengisian daya akan dihentikan saat baterai mencapai 80%. Jadi kalau kalian aktifin kayak gini, baterai kalian nggak bakalan terisi nyampe 100%. Tapi kalau saya sih nggak terlalu memperduliin kayak gini ya. Nah, lagian jarang banget yang nanyain selain ponsel iPhone BH masih berapa kayak gitu. Nah, jadi menurut saya buat video tutorial atau tips dan juga trik atau lebih tepatnya settingan wajib di ponsel Oppo Reno 11 5G udah cukup sampai di sini dulu. Atau barangkali kalian masih ada yang bingung gimana cara ngaktifin ini itu, kalian drop aja di kolom komentar. Dan tentunya kalian juga boleh drop kritik saran kalian di kolom komentar dari video pembahasan kali ini. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.